Oke, balik lagi di channel ini. Kali ini di video ini kita lanjutin lagi pembahasan latihan soal kalkulus 2 ya. Dan kali ini topiknya adalah integral. Karena kemarin kita udah ngebahas turunannya, berarti sekarang integralnya gitu. Oke, jadi pembukaan sedikit aja ya. Yang di sini bakal banyak kepake itu adalah integral 1/x sebenarnya ya. Intinya tuh kayak gitulah, kita pengen coba gitu. Nah, jadi kan di video sebelumnya kita udah tahu ya turunan dari ln x itu adalah 1/x. Maka karena integral itu sebenarnya adalah anti turunan, artinya kita bisa tahu integral dari 1/x dx itu adalah ln x plus c. Di sini mutlak karena kita nggak bisa naruh nilai inputan nilai ln itu harus lebih besar dari 0 gitu. Jadi maksud dari si mutlaknya ini itu supaya kalau misalnya x-nya itu negatif ya, dia bakal tetap positif gitu. Oke, itu aja. Kita nggak bakal bahas terlalu detail. Mungkin aku nanti bikin sendiri videonya kenapa bisa gitu. Tapi intinya integral dari bentuk yang 1/x dx itu bakal ln x plus c ya, nilai mutlak. Oke, yang pertama itu ada integral dx per 4x. Oke, ini cukup simpel ya kalau kalian perhatiin. Itu kan ada 1/4 ya, karena 1/4 itu adalah konstan, jadi kita bisa keluarin. Maka nanti di sini dapatnya adalah dx per x. Itu sama aja kayak 1/x dx gitu ya. Maka nanti dapatnya adalah 1/4 dikali ln nilai mutlak x plus c. Oke, harusnya nggak terlalu begitu bingung lah yang A. Oke, yang B integral dari 5x pangkat 4 per x pangkat 5 plus 1 dx. Nah, kalau kalian perhatikan di sini ya, udah pasti yang terlintas duluan di pikiran itu adalah substitusi ya, integral substitusi. Nah, biasanya substitusi itu kalau misalnya dalam bentuk pembagian, yang dimisalkan itu adalah yang penyebutnya. Penyebut itu yang bawah ini ya. Oke. Nah, sekarang kita coba, berarti kita misalnya U itu adalah sama dengan X pangkat 5 plus 1. Berarti DU itu sama dengan 5X pangkat 4 DX. Oke. Nah, kalau kalian perhatiin ya, ini kan 5X pangkat 4 DX. Di sini juga 5X pangkat 4 DX. Berarti bisa kita langsung substitusi aja gitu ya. Nah, berarti nanti jadinya di sini adalah ini DU, yang atas DU, bawahnya ini adalah U gitu ya. Berarti dapatnya nanti DU per U gitu. Ya udah, berarti kan sama aja kayak 1/U DU. Berarti nanti jadinya ln nilai mutlak U plus C. Sekarang kita substitusikan kembali si U-nya ini gitu ya. Karena kan awalnya X. Berarti ln nilai mutlak X pangkat 5 plus 1 plus C gitu. Oke. Oke, sekarang yang C. Yang C itu adalah integral dari X kuadrat plus X kuadrat per X pangkat 3 min 4 dx. Nah, ini sama ya kayak yang B. Dia maunya substitusi. Nah, yang kita substitusi sebenarnya salah satu caranya juga, kalau misalnya kita bisa lihat dari pangkatnya ya, orde pangkatnya. Kalau misalnya jadi yang disubstitusi itu sebenarnya pangkat yang lebih besar gitu. Di beberapa kasus gitu sih. Nah, jadi kalau misalnya kita substitusi yang penyebutnya kan dia di sini x-nya pangkat 3. Pembilangnya itu x-nya pangkat 2. Kalau misalnya kita turunin penyebutnya tadi ya, si yang penyebutnya,
itu pasti nanti pangkatnya kan berkurang satu ya. Otomatis nanti dia muncul si yang kuadrat ini, pangkat 2. Makanya kita substitusi si yang penyebut gitu. Itu salah satu cara buat ngelihat yang mana yang disubstitusi aja sih. Berarti U nanti sama dengan X pangkat 3 min 4. Artinya DU itu sama dengan 3X kuadrat DX. Nah, karena kan di soal itu adalah X kuadrat DX ya, X kuadrat DX. Berarti ini kita pindahin nih, DU-nya kita pindahin ke ruas kiri. Jadi kita bagi. DU per 3 itu sama dengan X kuadrat DX. Sekarang karena udah sama, ya, kan X kuadrat DX, ini juga X kuadrat DX, bisa kita substitusi gitu. Atau aku kayak di sini. Berarti nanti di sini jadinya ini per U ya. Ini 1 X kuadrat DX tadi adalah DU per 3. Oke? Aman ya harus ya. Berarti ini kan 1/3 itu adalah konstanta, jadi kita bisa keluarin ya 1/3 dikali integral 1 per U DU. Maka ini sama dengan 1/3 ln nilai mutlak U plus C. Jangan lupa kita substitusi kembali si U-nya tadi. Jadi 1/3 ln X pangkat 3 min 4 plus C. Oke. Sekarang kita lanjut ke yang D. Nah, D itu adalah integral dari T plus 1 per T dt. Oke, coba kita lihat dulu soalnya. Oh ya. Nah, ini tadi kan sebelumnya udah substitusi ya. Kalau misalnya di sini kita mau pakai substitusi lagi, oke, kalau misalnya aku substitusi yang penyebutnya gitu. Misalnya U sama dengan T, berarti kan nanti DU sama dengan DT ya. Nggak ada yang istilahnya tuh kecoret atau yang bisa disubstitusi gitu. Nah, berarti nggak mungkin kita substitusi si penyebutnya. Kalau misalnya kita mau substitusi si pembilangnya T plus 1, berarti nanti kalau kita turunin, dapatnya DU sama dengan DT ya. Berarti kan nggak mungkin juga gitu. Nah, berarti substitusi nggak mungkin di sini ya. Berarti kita bisa ubah nih bentuknya nih. Kalau kalian lihat, ini kan T plus 1 per T. Jadi kita bagi aja semuanya sama T gitu. Jadi ini bagi-bagi gitu. Nanti bentuk integralnya adalah, kan T bagi T ya 1. Ditambah 1 dibagi T, 1 per T. Ini dt. Nah, udah nih. Sekarang kita bisa pecah integralnya gitu. Berarti nanti 1 dt ya, plus integral 1 per T dt. Oke? Nah, berarti integral 1 itu apa? Ya, udah berarti kan T aja ya. T plus integral dari 1 per T dt. Itu adalah ln nilai mutlak T. Jangan lupa plus C gitu. Oke? Oke, mungkin nanti ada yang nanya gitu. Integral 1 dt kan T plus C harusnya gitu. Ya enggak kan? Nah, itu sebenarnya benar aja sih. Cuma kan karena dia konstantanya itu kita nggak tahu nilainya. Makanya kita nanti C-nya tuh di akhir aja. Mungkin nanti ada yang bingung kenapa nggak T plus C plus ln T plus C gitu. Ya karena dia tuh sama-sama konstanta yang kita belum tahu nilainya gitu. Makanya di akhir aja nulisnya, digabungin jadi satu gitu. Oke, mungkin itu sedikit intermezzo aja kali ya. Kita lanjut yang E. Sekarang integral dari secant kuadrat X per tan X dx. Bener kan ya? Soalnya. Oh, ini nih soalnya ini salah nih. Jadi di bukunya tuh juga ini sebenarnya bukan secant X kuadrat ya, tapi secant kuadrat X. Karena kalau secant X kuadrat nanti nggak bakal bisa kita kerjain gitu.
bisa, cuma agak ribet caranya. Oke, jadi ini kalau kita perhatiin ya, ini kan dia bentuk pecahan lagi, dan ini trigonometri gitu. Nah, mungkin langsung mikir aja, kita langsung coba substitusi gitu. Nah, siapa yang disubstitusi? Kita coba penyebutnya gitu. Kalau misalnya kita substitusi si tan-nya ya, berarti kan U itu sama dengan tan X ya. Nah, kita turunin du itu sama dengan turunan tan apa? Turunan tan itu adalah sekant kuadrat X dx. Oke? Nah, ini bentuk ini sekant kuadrat X, ini juga sekant kuadrat X. Ya. Berarti nilainya itu bisa kita ganti ya, kita substitusi gitu. Berarti nanti sama dengan, jadinya ini du per u ya. Tan tadi kan kita misalkan u gitu. Maka ya udah, integralnya 1 per u du adalah ln u plus c. Nilai u tadi adalah tan x, maka ini nanti jadinya ln nilai mutlak dari tan x plus c. Oke. Lanjut kita ke F. Integral dari kotangan x dx. Nah, ini integral dari kotangan ya. Kan kita nggak ada apa ya, istilahnya belum tahu rumus jadinya gitu ya. Kan kalau maksudnya rumus jadi itu kayak integral sin itu kan min cos ya. Ya, min cos ya kan. Integralnya cos itu sin. Nah, kalau kotangan kan kita belum tahu ya. Berarti ini bisa aja kita, kotangan itu kan 1 per tan ya. Tan itu adalah sin per cos. Artinya kotangan nanti jadinya cos per sin, dibalik gitu. Berarti integral dari cos x per sin x dx. Nah, ini kita bisa pakai substitusi lagi. Siapa yang kita misalkan? Sebenarnya kayaknya bebas sih, ya, mau kalian cos atau sin. Tapi biar gampang kita misalkan si sin-nya. Ya, jadi u itu sama dengan sin x. Kenapa? Karena nanti kalau kita turunin ya, du itu nanti jadi cos x dx gitu. Ya, turunan sin kan cos ya. Ya udah, karena ini bentuknya udah sama, cos x dx, ini cos x dx, berarti nanti bisa kita ubah nih. Jadinya ini du per u. Ya, karena tadi kan sin x itu u. Maka ini sama dengan ln nilai mutlak u plus c. Jangan lupa kita substitusi si u-nya lagi. Berarti nanti ln nilai mutlak sin x plus c. Oke. Kita udah bahas sampai F ya, baru 13 menit. Cepet ya, cepet banget malah. Semoga kalian bisa mengikuti sih. Ya kalau ya tinggal di pause aja sih buat pahamin. Next kita yang G. Nah, G ini adalah integral dari sin 2 theta per 1 plus cos 2 theta d theta. Nah, ini sama idenya ya. Kita bisa substitusi lagi. Pokoknya kalau mau substitusi itu paling mudah kalian ceknya penyebutnya dulu gitu. Ya. Jadi penyebutnya coba kita misalkan U sama dengan 1 plus cos 2 theta. Kita turunin terhadap theta, berarti nanti du sama dengan turunannya ini itu adalah min 2 sin 2 theta. Ya. Ya enggak? Ya enggak. Kan 1 kalau diturunin 0 ya. Turunannya cos itu adalah min sin. Tapi dalamnya ini 2 theta, berarti kita pakai chain rule gitu. Oke, masih ingat ya aturan rantai. Berarti kan nanti turunin dulu cosnya itu jadi sin 2 theta ya, sin 2 theta. 2 tetanya kalian turunin lagi. Taruh di depan gitu. Jadinya 2 sin 2 theta. Oke. Ini d theta, jangan lupa d theta.
Nah, supaya kita bisa samain bentuk sama di soalnya ya, ini kan sin 2 theta d theta, berarti nanti jadinya du per min 2 sama dengan sin 2 theta d theta. Nah, sekarang bisa kita substitusikan. Oke, berarti ini sama dengan ini 1 per U dikali DU per min 2. Oke, sama aja kayak kita bisa keluarin ya konstantanya. Min setengah dikali 1 per U DU. Oke, ya udah kita integralin aja jadinya min setengah ln nilai mutlak U plus C. Kita kembalikan lagi nilai U-nya. Jadi min setengah ln nilai mutlak U-nya tadi 1 plus cos 2 theta plus C, jangan lupa. Oke. Sekarang kita yang H. Nah, H ini integral dx per x ln x. Nah, ini gimana caranya? Yang mana yang kita substitusi? Atau ini kan bentuknya sama aja kayak integral 1 per x ln x dx. Nah, sebenarnya kalau misalnya udah jago ya, kayak udah sering ngerjain soal gitu, kan kita tahu ya turunannya ln x itu adalah 1 per x gitu ya. Nah, yang mau aku bilang itu kalau misalnya turunannya si ln x itu adalah 1 per x, kalau di persamaan ini tuh juga ada yang nilainya 1 per x, berarti substitusi kita itu benar gitu loh. Oke, kan di sini kalau di sini ada ya 1 per x ini kan 1 per x nih. Mungkin langsung aja ditulis ya biar kebayang gitu. Kalau misalnya aku misalkan u itu sama dengan ln x, turunannya adalah du itu sama aja kayak 1 per x dx, ya kan? Nah, ini 1 per x dx kan di persamaan aslinya ada nih. Ini 1 per x dx gitu. Berarti bisa kita substitusikan gitu, bisa kita ubah. Ya udah, ini berarti nanti integral jadinya du kan, ya nggak? Kebayang nggak? Du per u gitu. Nanti dapatnya ln nilai mutlak u plus c. Ya udah, u-nya kita kembalikan lagi. Berarti ln nilai mutlak ln x plus c gitu. Nah, atau di sini nilai mutlaknya tuh nggak apa-apa, kalian nggak tulis nilai mutlak. Kenapa? Karena nilai dari ini ya, yang di dalam ini ln x itu nggak mungkin negatif gitu ya. Jadi bisa kalian tulis jadi kayak pakai kurung biasa juga nggak masalah. ln x plus c gitu. Nah, ini jawabannya ya. Oke. Next kita ke yang I. Oke, yang I itu adalah integral dari x pangkat 3 per x kuadrat plus 1 dx. Oke, jadi, nah kan ini sekarang kasusnya agak beda nih. Kan tadi kalau misalnya di yang mana ya? Nih, yang C sama B, pangkat si penyebut ya, pangkat si penyebut itu lebih besar daripada pangkat si pembilang gitu. Kalau di I, ini penyebutnya pangkatnya ini lebih kecil daripada yang si pembilangnya. Nah, sekarang kalau gitu gimana dong? Nah, kita coba aja, kita misalkan si penyebutnya juga ya. X kuadrat plus 1 gitu. Kalau kita turunin dapatnya du sama dengan 2x gitu kan, dx. Berarti ini kita pindah ruas aja ya.
kita bagi sama-sama 2x, berarti du per 2x itu sama dengan dx. Nah, sekarang kalau kita coba substitusi si dx ya, itu nanti dapatnya jadinya integral x pangkat 3 per ini u dikali du per 2x gitu. Nah, ini kan bisa saling mencoret ya. Ini coret, coret gitu. Duanya ini per 2-nya ini konstanta, jadi bisa kita pindahin ke depan ya. Ini 1 per 2 integral dari x kuadrat per u du. Nah, ini masih ada variabel x gitu. Kita nggak mau gitu ada x, karena ini istilahnya dalam dunia u gitu ya. Dunia u. Maksudnya kayak udah dalam bentuk u, karena kan du gitu. Nah, x kuadrat ini itu kan kalau kita lihat ya, persamaan permisalan kita awal tadi itu adalah u sama dengan x kuadrat plus 1. Berarti ini bisa kita ubah nih. Berarti nanti u min 1 itu sama dengan x kuadrat. Ya enggak? Ya kan? Aljabar aja gitu. Berarti nanti yaudah ini sama dengan setengah integral u min 1 per u. Ini du. Nah, sekarang ini udah semuanya dalam bentuk u gitu. Ini bisa kita bagi ya. Ini kita bagi u semua ya. Berarti nanti dapatnya sama dengan setengah integral 1 min 1 per u du. Berarti nanti dapatnya setengah dikali ya u dikurang ln u. Jangan lupa plus c gitu. Nah, ya udah. Berarti setengah ini nggak usah kali ya. Kita biarin setengahnya di luar aja. Kita faktor. Berarti setengah u-nya tadi apa? U-nya adalah x kuadrat plus 1 ya. X kuadrat plus 1 dikurang ln x kuadrat plus 1 plus c, jangan lupa. Nah, di sini ini nilai mutlak udah bisa apa ya, maksudnya nggak perlu lagi kita tulis dalam bentuk mutlak gitu, karena kan x kuadrat plus 1 itu pasti nilainya selalu positif gitu, nggak mungkin negatif. Berarti bisa kita ganti tandanya jadi ini kurung aja gitu. Nah, udah. Oke. Atau kalau kalian mau apa ya, kali ke dalam gitu ya, kali pelangi semuanya ini, nggak masalah juga. Kalau dalam bentuk faktor gini juga nggak masalah. Harusnya oke-oke aja sih. Tapi ya tergantung dosen di kelas kalian maunya gimana. Oke, sekarang kita yang J. J itu integral 1 per X. Oke. Mungkin kita sampai K aja kali ya bahasnya. Oke, yang J. J itu adalah integral 1 per X cos ln X dx. Nah, ini ribet ya, kelihatannya ribet gitu kan. Ada 1 per X, ada bentuk trigono juga. Nah, tapi kalau kalian notice ya, cepat sadar ya gitu. Ini kan ada ln X, ini ada 1 per X gitu. Hubungannya apa? Hubungannya adalah kalau turunannya ln X itu sebenarnya 1 per X gitu. Berarti kan gampang ya. Ya udah kita misalin aja ln X itu adalah U gitu. Berarti kalau kita turunin du itu sama dengan 1 per X dx, ya kan? Ya udah, ini kan berarti bentuknya sama nih. Ini 1 per X dx, ini juga 1 per X dx. Kita substitusikan sama dengan cos U ya, sekarang jadinya U du. Nah, ya udah. Integral dari cos itu adalah apa? Sin ya. Sin U plus C. Sekarang kita substitusikan nilai U-nya. Berarti nantinya sin
ln x plus c. Gampang ya sebenarnya. Nih. Oke, yang k. K itu oke. K adalah integral dari 1/y yang dipangkatin 3 dy. Nah, ini konsepnya juga mirip kayak yang J tadi ya. Ini ada 1/y, ada ln y. Yaudah, berarti kita langsung kepikiran dong. Yang dimisalkan itu adalah si ln-nya. Berarti U sama dengan ln y, du itu sama dengan 1/y dy. Oke? Nah, ini kan 1/y dy, di sini juga 1/y dy gitu. Ya udah, berarti ini sama dengan integral dari U pangkat 3 du. Nah, jadi gampang nih. Berarti kayak integral biasa aja ya. Pangkatnya turun jadi per, ya, ditambah 1, 4, 1/4 dikali U pangkat 4. Ya. Berarti jangan lupa plus C gitu. Sama dengan U-nya kita substitusikan kembali. Berarti 1/4 dikali ln Y yang dipangkatin plus C. Udah, gitu doang. Sebenarnya itu nggak susah sih kalau kalian paham konsep dan ingat caranya tuh gimana. Oke, apa lanjut lagi ya? Si under 30 menit sih. Mungkin bisa kali ya sampai P. Jadi satu video aja gitu. Oke lah. Yang L. Sekarang yang L. L itu adalah integral x akar x 1 min 2 akar x dx ya. Oke. Oke, mungkin salah tips lain ya untuk tahu substitusi yang mana gitu. Kita cari yang paling ribet aja bentuknya gitu. Maksudnya paling ribet tuh kayak gini ya contohnya. Ini kan 1 min 2 akar x. Kalau kita bandingin sama akar x, mana yang lebih ribet bentukannya? Ya pasti otomatis kita mikirnya yang inilah ya. Karena kan kayak lebih banyak aja operasi perhitungannya gitu. Ya udah, coba kita substitusi U itu sama substitusi permisalkan U itu sama dengan 1 min 2 akar x. Kalau kita turunin du itu sama dengan berarti min 2 per akar x ya kan. Sorry. Berapa sih? Oh ya, 2 akar x. Ya nggak? Setengah turun ke depan. Nah ya benar. Jadi ini bisa coret, jadinya min 1 per akar x dx. Nah, ini bentuk ini kan sama lagi nih. Ini min 1 per x. 1 per akar x dx, ini juga 1 per akar x. Tapi ya mungkin ini ada minusnya, berarti min du sama dengan 1 per akar x dx. Berarti kita substitusikan jadi integral dari min du per u. Berarti nanti jadinya min ln nilai mutlak. Oke, sama dengan minus ln u-nya tadi adalah 1 min 2 akar x plus c, jangan lupa. Oke, sekarang yang m. M itu integral tentu ya. Integral 0 sampai 2 dari 1 per 3x plus 2. Oke, dx. Ini gampang sih sebenarnya. Tinggal
langsung aja sebenarnya bisa gitu, tapi mungkin aku kasih stepnya. Jadi kita misalkan si U-nya itu adalah 3x plus 2, berarti DU sama dengan 3dx ya. Ya nggak? Berarti DU per 3 itu sama dengan dx. Ya udah, berarti integral 0 sampai 2 ini tuh 1 per U DU per 3. Oke? Atau ini biar lebih gampang ya, jangan dulu ini. Kita ubah batasnya ya. Ubah batas itu kan kalau misalnya X-nya itu 0 gitu ya. Misal X-nya 0 berarti U-nya sama dengan 2 ya kan? Kalau X-nya sama dengan 2 berarti U-nya sama dengan 8 gitu. Berarti batas barunya nanti jadinya ini dari 2 sampai 8 ya. Ini 1 per U DU per 3. Oke. Berarti ini 1 per 3-nya aku pindahkan ke depan dulu. Integral 2 sampai 8 dari 1 per U DU. Nah, ya udah kita integralin aja. Ini 1 per 3. Berarti integral 1 per U DU itu adalah ln U, tapi batasnya dari 2 sampai 8. Nah, berarti 1 per 3 berarti ln 8 ya dikurang ln 2. Nah, ini kita bisa pakai properti dari logaritma ya. Kalau pengurangan berarti dalamnya dibagi gitu ya. Jadi 1 per 3 dikali ln 8 bagi 2. Sama aja kayak 1 per 3 ln 4. Nah udah, jawabannya kayak gini aja nggak apa-apa. Kecuali kalau kalian bawa kalkulator ya, bisa nih dicari nilai ln 4. Tapi kalau kayak gini udah nggak masalah, udah aman kok, aman banget. Oke, kita lanjut ke yang N. Yang N itu, oke, ini integral tentu juga. N itu 2 sampai 5 integral dari 3 per 1 min 3x dx. Iya kan ya? Oh ya. Oke, di sini ini kurang lebih sama sih ya. Jadi kita misalkan si U-nya itu sama dengan 1 min 3x du, berarti nanti dapatnya min 3 dx ya. Berarti min du sama dengan 3 dx. Nah, itu kita substitusikan aja, tapi aku mau ubah batasnya dulu ya. Ini kalau misalnya x-nya sama dengan 5 gitu, U-nya sama dengan 1 dikurang 3 dikali 5 itu 15, 1 kurang 15 berarti min 14. Kalau misalnya X-nya sama dengan 2, U-nya nanti jadinya 1 dikurang 6 berarti min 5 ya, ya nggak sih? Iya. Ya udah, berarti dapatnya integral, sekarang batasnya berubah ya. Min 5 sampai minus 14, ini jadinya minus du per u. Oke, berarti nanti dapatnya min ln u, jangan lupa dari min 5 sampai minus 14. Minusnya aku taruh di luar aja, nanti aja di akhir. Ya udah, berarti sama kayak sebelumnya, kita pakai properti logaritma ya. Berarti ini minus 14. Nah, makanya di sini ada mutlak nih untuk kasus seperti ini ya. Ini kan minus ya, dan itu kan argumennya tuh nggak boleh minus ya. Berarti di sini mutlak ya, dikurang ln mutlak min 5. Nah, jadinya ini minus ln
14/5. Udah, jawabannya gini aja sih. Or kalau kalian mau lebih bagus, kayak gini udah benar, tapi ya ini kan minus ya, ini sama aja kayak min 1 gitu kan. Properti dari logaritma lagi, ini apa ya namanya, koefisiennya ini bisa kita masukkan ke dalam gitu, kita jadikan pangkat, berarti nanti ln dalam kurung ya 14/5 dipangkatin min 1, ya nggak? Bener kan? Berarti jadinya ln 5/14. Nah, gitu. Oke, kalau kalian jawabnya sampai sini aja tadi ya, minus ln 14/5 itu udah benar, kayak gini juga benar, sama aja, nggak ada bedanya. Nilainya nggak ada bedanya gitu ya. Oke, sekarang yang O. Ini juga integral tentu, jadi dari min 1 sampai min 1 sampai 0 integral dari x per x kuadrat plus 5. Nah ini gampang lah ya, udah tahu mana yang disubstitusi. Jadi U itu nanti jadinya x kuadrat plus 5, berarti du jadinya 2x dx. Du per 2 itu sama aja kayak x dx. Nah sekarang mungkin aku ubah dulu batasnya. Kalau misalnya x nya 0, berarti u nya sama dengan 5 ya. X nya min 1, u nya sama dengan 6 ya. Min 1 dikuadratin kan 1 ya, 1 plus 5 6 gitu. Yaudah. Oke, berarti integral dari ini 6, ini 5. X dx itu adalah du per 2 ya. Ini berarti 1 per u, ini du per 2 gitu. Oke. Berarti sama dengan ini udah ln u 6 sampai 5. Berarti ln 5 dikurang ln 6 ya. Nanti dapatnya ln 5/6 gitu. Ini jawabannya. Sekarang yang P terakhir nih. P itu oke. P adalah integral dari 1 sampai 4 dari 1 per akar x dalam dikali 1 plus akar x dx. Nah, ini sama aja ya kayak soal sebelumnya tadi kan juga ada ya. Jadi kita misalkan yang bentuknya paling ribet aja gitu. 1 plus akar x. Berarti du kita turunin jadinya setengah 1 per 2 akar x ya, turunannya akar x ya kan, ini dx. Berarti 2 du itu sama dengan 1 per akar x dx. Nah, karena bentuknya udah ada yang sama ya, bisa kita substitusi, tapi jangan lupa kita ubah dulu batasnya. Ketika x-nya sama dengan 4, maka u-nya sama dengan akar 4 itu adalah 2 ya, berarti u-nya 3. Ketika x-nya 1, maka u-nya 2 ya kan. Ya udah. Sekarang ini integral 2 sampai 3 ya kan. Dari 2 du per u. Berarti nanti jadinya 2 dikali ln u ya. Ya kan. 2 sampai 3 gitu. Berarti 2 dikali ln 3 minus ln 2. Atau sama dengan 2 ln 3 per 2. Nah ini udah kayak gini aja. Atau kalau misalnya kalian mau jadiin pangkat gitu ya, berarti ln 3 per 2 dikuadratin. Itu jadinya ln 9/4. Ya preferensi aja sih ini.
mau bentuknya gimana, nggak masalah.